Di awal film diperlihatkan seorang siswi SMA bernama Shankin yang baru saja pindah ke sekolah tersebut. Dia terlihat terburu-buru untuk segera mencari kelasnya. Tanpa sengaja, dia malah menabrak seorang siswa yang bernama Jisoo. Di sini, terlihat Jisoo yang menarik tangan Shankin agar tidak terjatuh, yang mana membuat bibir mereka malah bertubrukan. Kejadian tersebut membuat Shankin merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Jisoo. Diketahui bahwa Jisoo adalah seorang siswa yang cerdas dan sangat berprestasi, yang mana dirinya berada di kelas A. Kelas A ini mempunyai tingkat keamanan yang sangat canggih, sehingga siswa-siswi dari kelas lain tak mampu untuk memasukinya. Sedangkan Shankin hanyalah siswa kelas F yang rata-rata siswanya mempunyai EQ yang sangat rendah. Scene berpindah memperlihatkan sosok Jisoo sebagai siswa yang bukan hanya cerdas dalam pelajaran saja, namun dirinya juga terlihat aktif dalam kegiatan sosial, seperti yang terlihat pada saat dirinya berpidato di suatu acara yang berlangsung di aula sekolah. Tentu saja, hal ini membuat siswi-siswi terpesona, tak terkecuali Shankin, yang juga semakin teragum terhadap Jisoo. Jisoo yang duduk di barisan terdepan mempunyai seorang teman dekat yang bernama Sawi. Di sini, Shankin merasa iri dan cemburu dengan kedekatan mereka berdua, terlebih saat melihat foto Jisoo dan Sawi di media sosial, di mana mereka berlibur bersama. Namun, tentu saja dia tidak mampu untuk berbuat apapun. Terlihat Shankin yang sedang duduk dengan dua orang temannya. Di sini, tiba-tiba seorang siswa bernama Ajin datang menghampirinya. Ajin adalah seorang siswa yang tak begitu pandai, namun mempunyai keahlian memasak. Ternyata, Ajin begitu menyukai Shankin, dan kelak setelah lulus SMA, dirinya ingin mengajak Shankin untuk segera menikah. Mendengar hal itu, Shankin tak menggubrisnya, dan justru mendapatkan ide untuk menyatakan perasaannya terhadap Jisoo. Keesokan harinya, Shankin dan kedua temannya membuat rencana agar Shankin bisa masuk ke gedung kelas A. Ketika melihat pintu gedung kelas A yang sudah terbuka, dia pun segera berlari memasuki kelas tersebut untuk menemui Jisoo. Di sini, dia pun langsung menyatakan cintanya terhadap Jisoo. Akan tetapi, Jisoo menolaknya, dan karena hal itu membuat hatinya menjadi sedih. Ditambah lagi, hal itu ternyata diketahui oleh seluruh siswa-siswi kelas A, dan tentu saja Shankin menjadi sangat malu dengan kejadian tersebut. Singkat cerita, terlihat Shankin dan ayahnya yang sedang meratapi kondisi rumah mereka. Tak lama kemudian, kejadian buruk pun terjadi, di mana rumah tersebut roboh karena kondisinya yang memang sudah sangat lapuk. Kejadian itu segera diketahui oleh seluruh penduduk kota, karena berita tentang hal itu sudah menyebar dengan cepat, sehingga akhirnya datanglah seorang asisten dari keluarga konglomerat yang menghampiri Shankin dan ayahnya. Ternyata konglomerat tersebut adalah seorang teman lama dari ayah Shankin. Dia melihat berita tentang kejadian itu dan bersimpati dengan kondisi tersebut. Lalu, dia menyuruh asistennya untuk menjemput Shankin dan juga ayahnya, agar mereka bisa tinggal di rumah bersama. Shankin dan istri konglomerat tersebut terlihat begitu akrab. Dia pun berencana menjodohkan Shankin dengan anaknya. Di sini, Shankin terlihat menolak, karena dia sudah memiliki sosok yang dicintainya, di mana seseorang yang dia maksud adalah Jisoo. Di malam hari, Shankin bersiap-siap untuk beristirahat. Akan tetapi,
tiba-tiba muncul sosok Jisoo yang membuka pintu kamarnya. Tentu saja, Seonkin sangat terkejut dan tak menduga kehadiran Jisoo di rumah itu. Ditambah lagi, sebelumnya dia telah menghiasi kamarnya dengan berbagai aksesoris yang memajang seluruh foto Jisoo. Tanpa disadarinya, ternyata keluarga konglomerat tersebut adalah keluarga Jisoo. Pagi harinya, terlihat Jisoo akan pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda. Tiba-tiba, ibunya datang dan menyuruhnya untuk berangkat bersama Seonkin dengan memboncengnya. Dengan terpaksa, Jisoo pun melakukan perintah ibunya. Di sisi lain, Seonkin sangat menikmati momen indahnya. Namun, itu tidak bertahan lama. Karena di tengah perjalanan, Jisoo tiba-tiba menghentikan sepedanya dan menyuruh Seonkin untuk turun dan berjalan kaki ke sekolah. Karena Jisoo tidak ingin teman-teman lainnya tahu tentang Seonkin yang kini telah tinggal bersama keluarganya. Scene berikutnya terlihat pada saat jam olahraga, Seonkin sempat menerima perlakuan bully dari siswi lainnya yang juga mengejar-ngejar Jisoo. Tidak terima direndahkan, Seonkin pun berkata ia akan membuktikan jika ia akan masuk peringkat 100 teratas untuk ujian mendatang. Setelah mengatakan hal itu, ia merasa menyesal. Akan tetapi, saat menerima sebuah pesan video dari ibu Jisoo yang memperlihatkan kekonyolan Jisoo, tentu saja hal itu membuat Seonkin mendapatkan ide yang cemerlang. Dia pun mengirimkan video tersebut pada Jisoo, dan kemudian Jisoo meresponnya dengan mengajaknya bertemu. Namun, ia berusaha untuk bersikap cuek dan jual mahal pada saat menemui Jisoo. Tujuan utama Seonkin bukanlah untuk bertemu dengan Jisoo, akan tetapi tujuan utama dari Seonkin karena dirinya ingin belajar dengan Jisoo untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Ancaman video tersebut hanya sebagai upayanya untuk memancing Jisoo agar mau membantunya belajar. Karena tidak mau videonya disebarkan, Jisoo pun terpaksa membantu Seonkin untuk belajar. Mereka berdua pun belajar bersama, hingga akhirnya kelelahan dan tertidur di atas meja belajar. Di saat momen inilah, ibu Jisoo masuk ke dalam kamar dan mengabadikan momen kedekatan mereka berdua dalam sebuah foto. Waktu ujian pun tiba. Terlihat Seonkin yang begitu sangat bersemangat dan fokus dalam mengerjakan soal ujiannya. Pada saat pengumuman nilai, di sini terlihat hal yang mengejutkan, di mana Seonkin berhasil mendapatkan peringkat pertama sama dengan Jisoo dalam daftar 100 siswa dengan nilai tertinggi. Beberapa hari kemudian, kompetisi olahraga pun diselenggarakan. Pada saat itu, terlihat Seonkin dan teman-temannya sedang bersiap untuk estafet antar kelas. Di saat itu, kelas F sedang menghadapi kelas A. Ibu Jisoo yang sudah hadir di tribun, dia pun menyemangati mereka berdua. Kelas F pun mengalami kekalahan dikarenakan Seonkin yang terpesona dengan Jisoo, sehingga membuatnya tak fokus. Pada saat pertandingan berakhir, Jisoo melemparkan tasnya ke wajah Seonkin. Hal itu membuat Ajin marah dan ingin menyerang Jisoo. Di saat itulah, tiba-tiba seorang siswi kelas A menyebarkan video saat Seonkin menyatakan cintanya terhadap Jisoo. Hal itu membuat Seonkin menjadi sangat malu dan membalasnya dengan menyebarkan video memalukan milik Jisoo. Melihat hal itu, Jisoo pun juga menjadi sangat marah kepada Seonkin dan sengaja mengajaknya untuk pergi dari lapangan. Saat mereka sudah berada di tangga, Seonkin menjelaskan jika dirinya sangat kecewa dengan Jisoo. Di sisi lain, ibu Jisoo sudah terlanjur menyukai sosok Seonkin dan berharap dialah yang akan menjadi pendamping anaknya. Ujian masuk universitas pun tiba. Di sini, Seonkin menyiapkan makanan dan juga membuatkan jimat keberuntungan untuk Jisoo dan berharap
jika Jisoo akan mampu mendapatkan nilai yang sempurna. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Jimat tersebut malah mendatangkan kesialan bagi Jisoo. Ditambah lagi, masakan Seankin yang juga membuatnya merasa sakit perut yang luar biasa. Saat Jisoo ingin kembali mengikuti ujian, kemudian terjadi sebuah kecelakaan motor di depan lokasi ujian. Ternyata, Seankin menjadi korban tabrakan tersebut. Jisoo pun akhirnya membawa Seankin pulang. Di saat Seankin tersadar, ia mendengar Jisoo dan orang tuanya sedang bertengkar. Di sini, dia merasa jika penyebab semua kesialan Jisoo adalah dirinya, di mana jika Jisoo tak mengantarkannya pulang, tentu saja Jisoo bisa mengikuti ujian hingga selesai. Akan tetapi, ternyata Jisoo memang mempunyai kehendaknya sendiri dan tak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Hal itulah yang sebenarnya menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Beberapa saat kemudian, Seankin pun terlihat mencari Jisoo di tepian sungai. Dia pun berteriak menyatakan penyesalannya. Mendengar hal itu, Jisoo menjawab dan memanggil Seankin, yang ternyata dia hanya berbaring di rerumputan untuk merenung. Di sini, Jisoo sempat berterima kasih kepada Seankin, karena dengan adanya kejadian tersebut, Jisoo akhirnya menemukan tujuan hidupnya sendiri. Yang akhirnya mereka berdua pun pulang bersama. Keesokan harinya, terlihat Jisoo akan pergi pindah dari rumahnya dan mengejar impiannya sebagai seorang dokter. Dengan Seankin juga melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas. Saat makan siang di kantin, Seankin dan teman-temannya bertemu dengan Ajin, yang ternyata bekerja sebagai seorang koki di kantin universitas. Setelah lama mencari informasi tentang Jisoo, Seankin pun mendapatkan kabar jika Jisoo yang bekerja di sebuah klinik hewan. Di sini, dia berusaha untuk mencari alasan agar dapat bertemu langsung dengan Jisoo. Sampai akhirnya, dia pun berhasil bertemu dan mengobrol dengan Jisoo, meskipun sikap Jisoo masih saja cuek dan dingin terhadapnya. Akan tetapi, Seankin tetap merasa bahagia. Ucapan Jisoo yang mengandung sedikit kepedulian terhadap dirinya. Pada saat malam harinya, Seankin masih mengikuti secara diam-diam kemanapun Jisoo pergi. Tanpa diduga, dia melihat Jisoo bertemu dengan Sawi, di mana mereka berdua menghabiskan malam di suatu kamar hotel. Melihat hal itu, Seankin menjadi sangat cemburu. Keesokan harinya, Seankin mengajak Ajin untuk pergi ke sebuah perkebunan, yang ternyata niat Seankin hanyalah untuk mengikuti Jisoo dan Sawi. Di sini, dia hanya menggunakan Ajin sebagai tameng dan alasan untuk beradu kemesraan dengan Jisoo dan Sawi. Singkat cerita, di saat mereka akan pulang, terjadi suatu kejadian konyol yang mereka alami. Pada saat itu, Ajin bekerja sama dengan tukang ojek agar dia dapat berduaan dengan Seankin. Dia merencanakan agar tukang ojek segera melaju dengan kencang setelah mereka berdua menaiki kendaraan. Akan tetapi, justru yang menaiki adalah Sawi. Tukang ojek yang sudah mendapatkan upahnya, dia pun langsung tancap gas dan tak memperdulikan apapun yang terjadi. Sedangkan Seankin dan Jisoo yang tertinggal di belakang hanya bisa melihatnya dengan bingung. Kemudian scene berpindah. Terlihat Jisoo mengajak Seankin untuk pergi ke danau dengan menaiki sebuah perahu. Di sini Jisoo menceritakan tentang impiannya ingin menjadi seorang dokter dan tak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Di sini Seankin mengatakan jika dirinya ingin menjadi seorang perawat agar bisa mendampingi Jisoo. Mendengar hal itu, Jisoo pun tertawa. Tanpa sengaja, mereka berdua kehilangan keseimbangan, sampai akhirnya perahu pun terbalik. Dengan badan yang basah kuyup, mereka pun segera mencari penginapan
di sekitar tempat tersebut. Karena hari sudah mulai malam dan juga tak ada kendaraan yang lewat. Keesokan harinya, Jisoo mendengar kabar jika ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian mereka berdua pun segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Dengan kejadian itu, otomatis terjadi kekosongan jabatan di perusahaan. Jisoo pun akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab dan mengambil alih sementara peran ayahnya di perusahaan tersebut. Di sisi lain, Seankin dan ayahnya memutuskan untuk berpindah dari rumah Jisoo, mengingat situasi yang dialami saat ini sangat kurang baik. Terlihat Seankin yang berpamitan dengan ibu dan adik Jisoo. Di sini Seankin terlihat sedih dan berat hati, akan tetapi hal itu memang harus dilakukannya. Beberapa tahun pun telah berlalu. Seankin kini telah menjadi seorang perawat. Di sini ia seringkali melakukan kesalahan, sehingga ia terbiasa dimarahi oleh kepala perawat. Di tengah kegalauannya, Seankin melihat-lihat kabar dari Jisoo di media sosial. Ternyata selama ini dirinya masih mengikuti semua perkembangan Jisoo. Dan kebetulan pada saat itu, dia melihat Jisoo akan mendatangi SMA mereka dulu untuk berpidato dalam sebuah acara. Tak lama kemudian, terlihat Seankin sudah berada di aula sekolah. Ternyata Jisoo sudah mengetahui jika Seankin akan datang. Tanpa diduga, semua postingan yang dibagikan oleh Jisoo di media sosialnya ternyata hanya ditujukan untuk Seankin dan bukan untuk gadis yang lain. Di sini Jisoo menyatakan jika Seankin adalah satu-satunya gadis yang sangat luar biasa yang mampu mengubah dirinya. Jisoo pun mengajak Seankin untuk segera menikah. Suasana yang romantis itu tanpa sadar membuat bibir mereka saling bersentuhan. Dan cerita pun berakhir bahagia.